Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nakdo Salsabil dengan NPM C1C020019. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu materi current liabilities atau utang jangka pendek. Nah, liabilities ini adalah bagian dari 5 elemen dasar laporan keuangan. Arti dari liabilities ini yaitu kewajiban saat ini yang muncul dari transaksi masa lalu dan yang akan dibayarkan di masa yang akan datang. Ada 3 cara pelunasan utang. Yang pertama yang paling umum yaitu pelunasan dengan mengeluarkan kas. Yang kedua dengan menciptakan kewajiban yang baru. Artinya kita membayar hutang dengan cara kita berhutang lagi kepada orang lain. Yang ketiga, dengan menyerahkan aset yang lain. Liabilitas jangka pendek atau jangka panjang itu dilihat dari siklusnya. Jika dia kurang dari 1 tahun atau 1 siklus, maka dia termasuk utang jangka pendek. Tapi jika dia lebih dari 1 tahun atau 1 siklus, maka dia termasuk hutang jangka panjang. Nah, yang termasuk dalam liabilitas jangka pendek atau hutang jangka pendek itu yang pertama account payable. Account payable itu contohnya pada saat kita membeli barang secara kredit. Nah, kalau yang kedua notes payable. Notes payable ini atau utang wesel. Ada 3 kondisi mengapa perusahaan itu menerbitkan notes payable. Yang pertama, jika kita melakukan transaksi barang dan utang kita ke perusahaan itu udah over limit, jadi perusahaan itu akan menerbitkan notes payable. Nah, jurnalnya ketika pelunasan hutang, jurnalnya yaitu account payable di debit dan notes payable di kredit. Jurnal ketika jatuh tempo yaitu karena kita sudah membayar notes payable tadi, jadi notes payable-nya kita berkurang kan, jadi pindahnya ke debit. Jadi notes payable di debit, interest expense atau bunganya di debit, dan cash kita berkurang, jadi cashnya di debit, cashnya di kredit. Yang ketiga yaitu current liabilities, maturities of long term debt, yaitu bagian utang jangka panjang yang akan segera jatuh tempo. Nah, contohnya ketika saya menerbitkan obligasi pada tahun 2017 dengan umur manfaatnya 5 tahun, itu tidak akan jadi utang jangka panjang lagi karena karena akan segera jatuh tempo di tahun 2021 ini. Nah, kita tidak ada jurnal yang dicatat. Kita hanya mereklasifikasi karena sebelumnya dia masih termasuk ke utang jangka panjang, tapi karena akan segera jatuh tempo, maka kita akan mengakui ini sebagai utang jangka pendek. Yang keempat itu short term obligation expected to be refinanced. Yang sebenarnya ini sudah menjadi utang jangka pendek, tapi ada pengecualian, misalnya karena dia akan dibiayai atau didanai dengan akumulasi dana yang bukan berasal dari aset lancar. Nah, yang kelima ini dividend payable. Dividen ini adalah bagian dari laba yang akan dibagikan ke perusahaan. Ada 3 tanggal penting pada dividen payable ini. Yang pertama, tanggal pengumuman. Nah, di tanggal pengumuman ini ketika kita mengakui adanya dividen payable, maka jurnal yang akan kita catat yaitu dividen payable atau retained earning di debit, dan di kreditnya kita kreditkan dividen payable. Yang kedua yaitu pada tanggal pencatatan. Nah, di tanggal pencatatan ini tidak ada jurnal yang kita catat karena pencatatan ini cuma secara administrasi. Yang ketiga, ke tanggal pembayaran. Nah, karena kita sudah membayarkan dividennya, maka jurnalnya yaitu dividen payable-nya di debit dan cash kita di kredit. Yang keenam ada customer advance and deposit. Customer advance and deposit ini misalnya uang muka. Nah, uang mukanya ini bisa ditarik lagi sama customer. Contohnya
seperti kalau kita mau wisuda. Nah, kalau mau wisuda itu kan kita harus meminjam toga. Nah, misalnya biaya toganya itu biaya pinjam toganya itu 100.000 dan dia pasti pakai biaya jaminan atau uang jaminan. Nah, uang jaminan ini 200.000. Nah, 200.000 ini akan dikembalikan kalau kita mengembalikan toganya itu lagi. Tapi jika kita tidak mengembalikan toganya ini, maka uang 200.000 ini tidak akan dikembalikan kepada kita. Jadi sama saja kita seperti membeli toga seharga 300.000. Selanjutnya yang ketujuh ada unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini itu adalah kita sudah menerima uang atas jasa yang belum kita selesaikan, maka jurnalnya itu cashnya di debit dan di kreditnya ada unearned revenue. Yang kedelapan itu ada sales and value at tax payable, itu contohnya utang pajak pertambahan nilai. Yang kesembilan ada income tax payable, contohnya itu ada pada PPh pasal 21. Nah, yang ke-10 ada employee related liabilities, yaitu kewajiban yang kaitannya dengan karyawan. Contohnya seperti gaji. Nah, gaji yang kita dapatkan itu dipotong oleh perusahaan, misalnya untuk jaminan kesehatan atau jaminan yang lain-lain. Nah, perusahaan itu akan mengakuinya sebagai utang kepada siapa? Utang kepada jaminan-jaminan tadi. Selanjutnya saya akan singgung kembali di bagian notes payable. Nah, di notes payable ini yang pertama, dia itu bisa dikategorikan short term atau long term notes payable. Dia tergantung jangka waktu wexel itu berapa lama. Kalau misal 3 sampai 4 bulan itu dia termasuk short term notes payable. Tapi kalau dia sudah lebih dari 1 tahun, maka dia dikategorikan long term. Yang kedua itu ada interest bearing note sama zero bearing notes. Nah, kalau interest bearing notes ini dia ada tingkat bunga yang dinyatakan dalam persentase. Contohnya seperti bunga sebesar 5% atau bunga sebesar 10%. Nah, itu dia dinyatakan dalam persentase. Tapi kalau zero bearing notes, dia tidak menyebutkan bunga dalam persentase. Tetapi bukan dia tidak memiliki bunga, tapi dia disebutkannya dengan misalnya seperti bunganya sebesar 200.000 atau bunganya sebesar 300.000. Nah, seperti itu. Selanjutnya materi provision atau kewajiban bersyarat. Nah, kewajiban bersyarat ini yaitu kewajiban yang kapan dan berapa yang harus dibayarkan itu belum bisa dipastikan karena dia tergantung peristiwa di kemudian hari. Contohnya, ketika perusahaan Anda lagi mengalami gugatan hukum di pengadilan sampai dengan bulan Januari ini. Nah, sidang ini sedang berlangsung. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama yaitu Anda menang dan bebas dari tuntutan. Yang kedua, Anda kalah dan harus membayar tuntutan. Maka ini peristiwanya belum bisa dipastikan. Nah, ada tingkat kemungkinan atau tingkat kejadian dalam provision ini. Yang pertama, kurang dari 5%, yang disebut dengan remote. Remote ini kalau dia kurang dari 5%, dia harus diabaikan saja. Yang kedua, tingkatan 5% sampai dengan 50%. Ini disebut possible. Nah, ini cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan saja. Nah, yang ketiga yaitu 50% sampai dengan 90%. Dia disebut dengan probable. Nah, ini sudah termasuk dalam provision. Maka dia harus ada jurnal yang dibuat untuk mengakuinya. Yang terakhir yaitu lebih dari 90% tetapi tidak sampai 100%. Kenapa tidak sampai 100%? Kalau dia sudah sampai 100%,
artinya dia sudah pasti, berarti dia bukan termasuk provision lagi. Ini nih disebut virtually certain. Nah, jadi yang termasuk provision ini tingkat kemungkinan di atas 50% sampai dengan kurang dari 100%, yaitu probable sama virtually certain. Itulah tadi materi yang sudah kita bahas hari ini, yaitu tentang current liabilities dan sedikit tentang provision. Baiklah, saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.